Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 SMA atau SMK semester 1. Insya Allah kita berniat untuk belajar adalah dalam rangka untuk tholabul ilmi karena Allah Ta'ala, yang insya Allah kita akan menjadi mendapatkan tempat yang mulia, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Anak-anak sekalian, kalian adalah kebanggaan orang tua, kebanggaan para bapak ibu guru, kebanggaan bagi negara Indonesia. Karena kalian adalah merupakan kader penerus perjuangan bangsa yang tentu nanti akan memperoleh tempat yang sangat prospektif di masa yang akan datang, karena kalian nanti akan mendapatkan tempat yang menggantikan para pendahulunya, maka akan lebih mantap kalau terbekali dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Banyak orang cerdas, banyak orang pandai, jika tidak terikutkan, tidak include di dalamnya, yakni pendidikan agama dan tentu agama Islam dalam hal ini dan budi pekerti, maka akan bisa membahayakan bagi kita semua, terutama adalah nanti yang akan menempati tempat-tempat yang sangat strategis, orang yang memiliki kebijakan yang bisa menentukan abang ijone negara. Maka jika sekarang sudah dimulai dengan dibekali pendidikan agama Islam, insya Allah akan menjadi orang-orang yang hebat, yang amanah, yang bisa menjunjung martabat kemanusiaan dan negara kita. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa kita hidup tidak hanya sekedar hidup, tetapi kita mempunyai tujuan. Kita harus mempunyai ikhtiar, dan kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanding kita tentu kita harus tetap memperjuangkan, menanamkan diri dengan dekat apa yang disebut dengan ibadah pada Yang Maha Kuasa. Masjid Ka'bah itu akan mengantarkan kita menuju ke ilahi Rabbi yang insya Allah akan mendapatkan tempat yang sangat tinggi. Pada saat ini kita memasuki pada semester ganjil di SMA atau SMK, yang dalam hal ini semester 1 akan menempuh 6 bab yang akan kita lalui. Dan bab yang pertama sudah menjalankan kita semua, yakni dengan judul kontrol diri, ukhuwah, dan juga sekarang kita memasuki bab yang kedua. Bab yang kedua, kita senantiasa sebagai manusia yang selalu berikhtiar dan berdoa. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ini akan mendapatkan ridho dan bimbingannya. Bab yang kedua kita akan dikenalkan dengan 7 Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna yang dimiliki oleh asma-asma Allah yang sangat indah, yang sangat bagus. Dari 7 ini kita pahami terlebih dahulu, karena ini sangat juga bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan keseharian kita. Yang pertama kita akan mengenal 7 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kemudian implementasi pemahaman 7 Al-Asmaul Husna itu. Mudah-mudahan
kita semua akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna dan dalil Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Nama 7 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan lewati dan kita pelajari, di antaranya adalah Al-Karim, yang mempunyai arti maha mulia. Semoga saja kita nanti akan diberikan bimbingan untuk menuju ke kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Al-Mu'min, yakni maha pemberi keamanan. Insya Allah kita ini akan menuju menjadi orang-orang yang aman di sisi Allah dan memberikan pengamanan kepada yang ada di sekitar kita. Yang ketiga Al-Wakil, maha pemelihara. Kita memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan kebersamaan kita, memelihara apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hubungan dengan orang lain, di dalam hubungan dengan umat manusia ataupun juga alam semesta. Juga yang keempat adalah Al-Matin, maha kukuh, mempunyai pendirian, tidak gampang goyah, tidak gampang untuk terpengaruh oleh hal-hal yang menjadikan kita terpeleset atau terpelanting ke ranah yang kurang baik. Yang kelima adalah Al-Jami, maha menghimpun, maha kita mengadakan kebersamaan, mengadakan kepersatuan, mengadakan untuk mewujudkan yang lebih kokoh, yang lebih mempunyai kekuatan. Dan yang kelima, yang keenam adalah Al-Adul, maha adil. Maha adil ini diharapkan kita semua mempunyai jiwa adil, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Adil pada diri sendiri, adil pada orang lain, adil kepada alam semesta, adil pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Akhir, maha akhir, bahwa kita semua ini tidak akan terus-menerus hidup di bumi ini, tapi kita nanti akan berakhir. Oleh karenanya dengan adanya hari akhir ini nanti kita mempunyai kesiapan yang lebih baik. Anak-anak sekalian, ayat-ayat Al-Quran tentang Asmaul Husna diantaranya adalah Al-Hasr, ada juga At-Toha ayat 6-8, Al-A'raf 180. Ini bisa dikaji, bisa dibaca, didalami, direnungkan, dan kemudian dicari makna yang terdalam di dalamnya. Kemudian kita implementasikan mana-mana yang terpesan di dalamnya. Insya Allah kita nanti akan menuju zaman yang Allah telah siapkan, yakni zaman di surga. Anak-anak sekalian, kemudian implementasi dari pemahaman 7 Al-Asmaul Husna, misalnya Al-Karim. Satu contoh, kita hendaknya pertama memuliakan dan berbakti kepada orang tua sebagai seorang anak yang telah dibimbing, sebagai seorang anak yang telah terbina, sebagai seorang anak yang telah dipenuhi semua kebutuhan hidupnya. Maka hendaknya kita mengerti, memahami bahwa orang tua telah berbuat yang banyak. Orang tua telah mengorbankan segala-segalanya, tapi demi untuk menegakkan dan memelihara anak-anaknya. Maka kepada orang tua kita hendaknya untuk berbakti kepadanya. Jangan sampai ada yang berani, jangan sampai ada yang tidak patuh, jangan sampai ada yang membentak, apalagi menyakiti dengan cara fisik. Anak-anak sekalian, juga tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga menghormati kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua kita hormati, kita hargai, kita berikan tempat yang lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Tentunya ini adalah pada orang-orang tua yang ada di sekitar kita yang bisa kita terjangkau. Dan yang ketiga adalah memuliakan dan menghormati guru. Masya Allah, jangan kita sembrono dengan guru-guru kita, sekalipun itu guru yang telah mengajari kita telah berlalu, telah terlewati, sekalipun mereka adalah guru di waktu kita masih kecil di TK ataupun di SD. Ada sebuah cerita memuliakan dan menghormati guru. Ada orang yang menguatkan tradisinya di dalam kehidupan, yakni contohnya adalah bangsa di Jepang. Bangsa di Jepang itu kebanyakan
adalah menyembah pada matahari, tetapi memelihara tradisinya luar biasa. Termasuk mereka menundukkan kepala atau bahkan membungkukkan badan dalam rangka menghormati guru. Suatu saat ada sebuah seminar yang diisi oleh narasumber dari profesor Jepang dan profesor Indonesia. Di sela-sela waktu seminar itu, profesor Jepang tiba-tiba itu membungkukkan badan. Kemudian profesor narasumber yang dari Indonesia tanya kepada profesor teman narasumbernya ini, ada apa gerangan? Kok membungkukkan badan? Padahal kita tidak ada tamu agung yang lewat. Orang Jepang itu memberikan jawaban bahwa ketika kita berminum bersama, kita makan bersama di jeda-jeda seminar itu, ada guru anak saya saat di TK itu lewat di depan saya. Kemudian kebiasaan saya adalah memberikan penghormatan. Masya Allah, ini adabiah yang tidak hanya orang Islam tapi orang Jepang yang mereka kebanyakan juga menyembah matahari, menghormat guru sekalipun itu guru anaknya. Bahkan guru itu adalah guru yang masih ada saat di TK. Anak-anak sekalian, ini sebuah contoh bagaimana pemahaman Al-Karim. Maka dengan Al-Karim yang kita usahakan, insya Allah kehidupan yang harmonis itu akan terwujud, akan indah. Kalau kita mau memanfaatkan kesempatan ketika usia kita masih ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, implementasi pemahaman al-mu'min. Di antara implementasi pemahaman pada pemahaman al-mu'min ini adalah diantaranya adalah berpartisipasi dalam menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan lingkungan, menjaga keamanan sekolah, menjaga keamanan negara, menjaga keamanan ideologi negara bangsa kita. Kita al-mu'min ikut berpartisipasi, bukan hanya berpangku tangan dengan adanya apa yang ada di muka bumi ini. Kita hendaknya berpartisipasi. Kita punya pemahaman untuk menjaga keamanan rumah, lingkungan kita, sekolahan kita, desa kita, negara kita, bahkan ideologi kita dari rongrongan orang yang ingin mengganti ideologi-ideologi yang lain. Anak-anak sekalian, beberapa hal ini juga yang ketiga adalah berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar dan seterusnya. Tentu ini membutuhkan kemauan dan pelatihan buat kita semua. Yang ketiga adalah implementasi pemahaman al-wakil. Al-wakil diantaranya adalah membantu acara keagamaan di lingkungan sekitar kita. Jika kita ada lingkungan, jika kita mempunyai kegiatan keagamaan di momen apapun, insya Allah kita kalau mempunyai pemahaman tentang al-wakil akan ikut serta kegiatan tersebut. Di kepengurusan organisasi, di OSIS, bahkan di masyarakat sendiri juga mandiri, mengurus diri sendiri, bukan menggantungkan selalu kepada orang lain, tetapi diri kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Anak-anak sekalian, tentu pemahaman al-wakil ini banyak bisa kita kembangkan. Coba kalian buka pada surat Al-Hasr ayat 7 yang di dalamnya itu ada intang suru wa yang surkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong pada kalian semua. Jangan mempunyai maksud bahwa kita akan mendapatkan sesuatu, tapi kalau kita tulus ikhlas untuk menolong agama Allah, insya Allah akan dibantu oleh Allah, akan diberikan pertolongan, dan pertolongan Allah tentu akan lebih besar dari pertolongan hamba ini kepada agamanya Allah. Yang keempat adalah implementasi al-matin. Dalam hal ini kita harus percaya diri, mempunyai keyakinan diri yang kuat. Jangan mudah untuk goyah
Di tengah-tengah masyarakat kita banyak goyangan-goyangan, banyak goncangan-goncangan, banyak gangguan-gangguan dan seterusnya. Kita harus mempunyai percaya diri bahwa saya mampu untuk menyelesaikan dan saya bisa, termasuk bisa di dalam mengerjakan soal-soal ujian, soal-soal evaluasi, dan saya mempunyai keyakinan mampu untuk melaksanakan sendiri dan percaya saya mampu, orang lain mampu, dan belum tentu orang lain itu betul, dan saya pun juga hendaknya berusaha untuk yang terbaik. Percaya diri dan juga teguh pendirian, jangan mudah goyah. Mudah goyah di sini mudah terombang-ambing situasi yang ada di sekitar kita. Kemudian meneguhkan hati orang lain. Walaupun kita ini percaya diri, teguh pendirian, tentu kita mempunyai sikap untuk membantu kepada orang lain, meneguhkan hati orang lain agar mempunyai kekokohan, agar mempunyai pendirian, dan seterusnya dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah implementasi pemahaman al-jami. Al-jami kumpul, ya, berorganisasi, berjamaah, yakni kita ini memperhatikan kepentingan-kepentingan bersama, tidak hanya kepada diri kita sendiri. Kita mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, bukan semena-mena mumpung mempunyai kuasa, mumpung mempunyai kedudukan, mumpung mempunyai duit. Tidak boleh kita ini semena-mena kepada orang lain. Tentu yang lebih baik adalah kita mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Insya Allah kalau seperti ini, orang itu akan percaya pada kita bersama dan akan merasa memiliki kebersamaan atas jamaah yang kita bangun, atas masyarakat koloni ataupun juga jamiah yang kita punyai. Insya Allah seperti itu. Kemudian di samping untuk mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, kita juga menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan menganggap bahwa diri kita mampu berbuat sesuatu dengan cara diri sendiri. Ingat bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat dibutuhkan sekali. Sapu lidi itu akan mempunyai kekuatan yang cukup efektif dan hebat jikalau dikumpulkan, disatukan menjadi satu ikatan yang kuat. Tetapi sapu lidi kalau hanya berjalan dengan diri sendiri, sapu lidi yang hanya bekerja diri sendiri, maka hasilnya akan jauh berbeda dengan kalau itu dikumpulkan menjadi satu berjamaah. Kemudian kalau persatuan dan kesatuan bisa terbentuk, maka perbanyaklah amal kebaikan, memperbanyak amal kebaikan, karena kita jamaah insya Allah nanti akan mewujudkan perkara-perkara di dunia ini, urusan-urusan dunia ini akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Yang keenam adalah implementasi berkaitan dengan pemahaman al-adl. Al-adl di antaranya adalah kita hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Insya Allah akan indah nantinya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya akan sangat mendapatkan tempat yang enak dan menjadikan harmonis dalam kehidupan ini. Coba kalau kita membayangkan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, kita membuang sampah, mestinya ditempatkan di tempat sampah yang sudah tersedia, yang sudah diusahakan. Tetapi karena ada nafsu pribadi yang menguasainya, maka membuang sampah dengan seenaknya akan menjadikan malapetaka bagi yang lain, tidak indah dipandang mata, bahkan akan mengundang mara bahaya, penyakit, dan seterusnya. Kita bayangkan seandainya kita itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Satu contoh, mata ini hanya mampu untuk dipakai membuka mata selama sekian jam, misalnya sekian 8 jam, tetapi dipaksakan dibuka mata sampai 12 bahkan 14 jam, niscaya itu bukan pada tempatnya. Itu akan bisa mengakibatkan mata akan cenderung lebih rapuh dan mengundang penyakit. Kita bayangkan juga seandainya kita menempatkan bahwa kopiah, topi atau songkok ataupun
juga belangkon yang dipunyai. Tempatnya itu adalah di kepala. Di kepala ini yang paling mudah dan paling tepat. Tetapi kalau ini ditempatkan, memakainya bukan di kepala tetapi di kaki, sungguh orang ini adalah tidak tahu diri. Itulah kita hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Insya Allah akan menjadi indah pada saatnya nanti. Kemudian juga menjadikan pemimpin yang adil. Andaikan kita bisa menjadi pemimpin yang adil, alangkah bahagianya, alangkah sejahteranya, alangkah tenangnya negeri atau masyarakat itu ketika dipimpin oleh orang-orang yang adil. Jangan sampai terjadi ketidakadilan, hanya memikirkan nafsu pribadi, nafsu keluarganya, nafsu untuk golongannya dan seterusnya. Maka jadilah orang yang menjadi al-adil, orang yang menjadi pemimpin yang adil di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian kita juga berlaku adil dalam segala hal, termasuk jual beli, termasuk di dalam komunikasi, menentukan kebijakan-kebijakan peraturan yang tentunya ini nanti akan mendapatkan tempat yang akan mendapatkan perhatian dari orang lain, dan orang lain akan merasakan keharmonisan di dalam keadilan yang telah diterapkan oleh pemimpin itu. Oleh karena itu, pribadi-pribadi kita ini, mari kita berjuang, berusaha untuk menjadi perilaku-perilaku yang adil. Janganlah hanya menuntut keadilan kepada orang lain atau kepada pemimpin kita, tetapi kita mengabaikan diri kita sendiri, tidak bisa berlaku adil. Lakukanlah adil pada diri sendiri. Jangan hanya menuntut, tapi diri kita sendiri yang kita perjuangkan terlebih dahulu. Insya Allah nanti terimplementasikan pada masyarakat luas yang lebih banyak menghasilkan atau menerima ataupun akibat dari perbuatan adil kita semua. Yang ketujuh adalah implementasi pemahaman al-akhir. Satu contoh dalam implementasi ini adalah selalu berusaha untuk meningkatkan ibadah dan ilmu. Kita ingat bahwa kita ini tidak akan selamanya. Kita ingat bahwa kita ini tidak akan terus-menerus bisa hidup. Oleh karena selalu dan berusaha untuk ibadah pada Yang Maha Kuasa, dan carilah ilmu. Ibadah insya Allah ini akan bisa mengantarkan kita menuju ke jalannya Allah. Dengan ilmu, insya Allah ilmu ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mudah untuk menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara urusan di dunia ini. Ada pepatah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan menjadi indah, dan dengan agama hidup akan menjadi terarah. Insya Allah seperti itu. Dan karena pemahaman al-akhir, kita juga harus merasakan kita semua manusia biasa yang tentu ada kekurangan dan kesalahan. Maka tidak henti-hentinya selalu bertobat atas segala dosa dan kesalahan. Insya Allah Allah maha memberikan pertobatan hambanya. Tidak ada orang yang tidak diterima oleh tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau orang itu sudah melalaikan sampai ajalnya di lehernya. Dan sekaligus pemahaman al-akhir ini mengajak orang lain untuk berbuat baik. Selalu kita mengajak pada orang lain untuk berbuat baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo terus mengajak kebaikan. Teman-teman kita yang mau belok ke jalan yang tidak baik, ayo kita ingatkan, kita ajak untuk menuju ke jalan yang baik. Ketika teman mau tidak belajar, kita ingatkan bahwa kita adalah saat-saat orang yang mencari ilmu. Jangan sia-siakan waktu yang kita punya ini untuk tidak selalu mencari ilmu. Cari ilmu dan selalu berbuat baik. Insya Allah yang demikian itu akan menjadi hamba-hamba yang baik dan tidak akan sia-sia di dalam hidup ini. Kiranya demikian anak-anak sekalian, ada 7 yang bisa kita contohkan di dalam Asmaul Husna, yang tentu ini masih banyak lagi Asmaul Husna yang perlu kajian-kajian berikutnya. Ini merupakan stimulus, ini merupakan dasar basic, ini merupakan pijakan kita
untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan orang lain dan diri kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kiranya demikian, dan terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga bermanfaat ilmu yang kita punya ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.